Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rahmat Dwi Bambuti dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik atau juga biasa disebut dengan pasar persaingan monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa. Ingat, barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek atas barang tersebut. Penjual pada pasar monopolistik jumlahnya banyak, tidak terbatas. Namun setiap produk yang dihasilkan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan produk-produk yang lain. Contohnya adalah persaingan pada produk sampo, pasta gigi. Dari beberapa perusahaan, misalkan Unilever mengeluarkan Pepsodent, sedangkan dari perusahaan lain mengeluarkan Zak. Di sini ada persaingan, tetapi masing-masing produk memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan Zak ini ditujukan menyasar konsumen yang perokok, sedangkan Pepsodent menyasar konsumen yang lain. Misalkan juga produk sampo, misalkan sampo A menyasar konsumen yang memiliki rambut berketombe, sedangkan untuk sampo B menyasar konsumen yang memakai hijab. Di sini ada persaingan antar masing-masing produk, pasta gigi atau sampo atau yang lain. Tetapi masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik tersendiri, memiliki produk diferensiasinya sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, mungkin kita sudah tahu tentang karakteristik pasar persaingan monopolistik, di mana pada pasar persaingan monopolistik terdapat banyak penjual. Barang yang ditawarkan bersifat hampir sama, hanya berbeda coraknya, atau disebut dengan produk diferensiasi. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen yang berada pada pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan mempengaruhi harga ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang tersebut, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain. Tetapi konsumen akan lebih memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harganya. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau perusahaan bisa keluar masuk ke dalam pasar tersebut karena tidak ada barrier, sehingga produsen
bisa masuk ke dalam pasar tersebut dengan relatif mudah. Karena di dalam pasar ini persaingannya bukan pada harga yang utama, tetapi ke dalam persaingannya itu lebih ke dalam ciri khas karakteristik produk. Maka di dalam pasar ini promosi sangat berperan besar menentukan keberhasilan produsen di dalam menjual barangnya. Persaingan dalam promosi penjualan harus sangat aktif agar produsen bisa sukses menjual barang-barangnya. Sekarang kita akan belajar keseimbangan pada pasar persaingan monopolistik. Jika dalam pasar persaingan sempurna bentuk kurva permintaan adalah datar horizontal, dan jika pada pasar monopoli bentuk kurva permintaannya adalah miring cenderung tegak, maka di dalam pasar monopolistik itu berbeda. Sesuai dengan karakteristiknya, pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak sekali produsen, di mana produsen tersebut memiliki kekuasaan walaupun tidak begitu banyak untuk mempengaruhi harga. Oleh karena itu, kurva permintaan dalam pasar persaingan monopolistik tidak bersifat elastis sempurna, tetapi bentuknya landai karena produsennya banyak namun memiliki pengaruh untuk menaikkan atau menurunkan harga di pasar. Selanjutnya kita akan menentukan kurva MR atau marginal revenue. Dalam hal ini kurva MR ditunjukkan oleh garis warna biru, di mana nilainya adalah setengah dari kurva AR. Kurva AR itu yang dalam contoh tersebut dalam pasar persaingan monopolistik, kurva AR itu sama nilainya dengan kurva permintaan dan nilainya sama dengan price. Setelah kita menentukan kurva MR, selanjutnya kita akan menggambar kurva marginal cost atau MC. Sesuai dengan rumus dasar MR sama dengan MC, yaitu untuk menentukan laba atau rugi maksimum pada titik perpotongan. Di situ di titik perpotongan itu bisa kita tarik garis ke bawah yang menunjukkan berapakah jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Setelah perusahaan bisa menentukan berapa jumlah produk yang harus dihasilkan, maka perusahaan harus juga perlu tahu berapa harga atas produk yang dihasilkan tersebut, berapa harga jual atas produk tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menarik garis titik perpotongan MR dan MC tadi ke atas sampai bertemu dengan kurva permintaannya. Katakanlah titik temu tadi kita beri nama titik A, titik temu dengan kurva permintaan. Kemudian berapa harganya? Harganya adalah dengan menarik garis ke kiri
sampai bertemu dengan sumbu vertikal untuk harganya. Nah, segi 4 OKIAP inilah yang kita sebut dengan total revenue perusahaan, total penerimaan perusahaan. Luas daerah segi 4 OKIAP adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau total revenue. Nah, sekarang untuk agar bisa mengetahui nilai total cost-nya, total biayanya, maka langkahnya adalah dengan menghadirkan kurva AC atau average cost. Kemudian titik perpotongan garis key yang tadi dengan kurva AC kita sebut saja dengan titik B. Kita tarik garis ke kiri sampai dengan sumbu vertikal. Nah, segi 4 OKBC inilah yang disebut dengan area TC atau total cost atau keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu luas segi 4 OKBC. Kita sudah mendapatkan nilai TR dan TC. Kita sudah mendapatkan luas dalam gambar, luas bidangnya total revenue dan luas areanya total cost. Nah, untuk mendapatkan nilai atau menghitung labanya sangat mudah, di mana rumus laba atau profit adalah TR min TC, total revenue, total penerimaan dikurangi total biayanya. Berarti dalam gambar tersebut bisa dilihat area profit, area laba adalah selisih antara area total revenue dikurangi dengan total cost. Berarti labanya adalah pada segi 4 ABCP. Laba yang diperoleh perusahaan adalah luas segi 4 ABCP. Lalu bagaimanakah jika nilai TR sama dengan nilai TC? Kita simulasikan. Berarti jika kondisinya seperti itu, kurva AC berada pada titik ini. Jika nilai TR atau total penerimaan perusahaan sama dengan total belanjanya, total biayanya atau TC, berarti kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi impas, tidak untung dan tidak rugi, atau break even point. Lalu bagaimana gambaran ketika perusahaan dalam kondisi total revenue-nya lebih kecil dari total cost-nya, penerimaannya lebih kecil dari pengeluarannya? Bisa kita simulasikan. Katakanlah kurva AC berada di atas ini.
Jika sudah diketahui kurva AC-nya, kita tinggal menghubungkan antara titik Q lurus ke atas sampai bersinggungan dengan kurva AC. Sebut saja titik persinggungan tersebut adalah titik D. Dari titik D tersebut kita tarik garis ke kiri untuk mengetahui berapa harganya. Tarik garis ke kiri sampai bersinggungan dengan sumbu vertikalnya. Kita sebut saja titik tersebut adalah titik E. Setelah terbentuk kotak yang menghubungkan antara kurva AC dengan sumbu Q dan sumbu price-nya, di mana kotak tersebut menunjukkan total cost-nya. Jadi total cost-nya adalah luasan persegi atau OQDE. Jika dibandingkan antara luasan kotak OQDE atau luasan daerah total cost-nya dibandingkan dengan luasan daerah total revenue-nya OQAP, bisa kita lihat bahwa nilai total revenue lebih kecil dari total cost-nya. Yang diperoleh perusahaan, penerimaan yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya produksi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jika dalam kondisi seperti ini, perusahaan dalam kondisi yang rugi. Besarnya kerugian perusahaan bisa dilihat dari daerah yang diarsir pada gambar, yaitu daerah selisih antara nilai TC total cost dengan total revenue-nya, di mana total cost-nya luasnya lebih besar dibandingkan dengan total revenue-nya, maka daerah selisihnya adalah merupakan area kerugian perusahaan. Itulah tadi keseimbangan perusahaan dalam pasar monopolistik. Bagi produsen, memasuki pasar monopolistik lebih mudah karena tidak ada hambatan yang besar seperti memasuki pasar monopoli maupun oligopoli. Kompetisi harga pun tidak terlalu ekstrim seperti pada pasar persaingan sempurna. Sedangkan bagi konsumen, dengan hadirnya pasar monopolistik, konsumen akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu mendapatkan produk yang baik, produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi dalam materi-materi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.